Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kemarin ibu ke sekolah dengan mengendarai mobil. Perjalanan ibu ke sekolah itu cukup jauh. Tetapi di sepanjang jalan ibu disuguhkan pemandangan yang indah. Ada laut, pantai, dan pepohonan. Namun ibu tetap selalu berhati-hati karena jalan yang ibu lalui berliku-liku. Nah, semakin banyak jalan yang berliku, maka semakin besar jarak dan waktu tempuh perjalanan ibu. Begitu juga dengan kecepatannya akan berubah. Nah, pada kondisi ini, mobil ibu akan mengalami percepatan yang artinya gerak benda adalah gerak lurus berubah beraturan atau yang kita singkat dengan GLBB. Berbeda lagi pada saat ibu berjalan di jalan yang lurus dengan kecepatan konstan, maka mobil tidak mengalami perubahan kecepatan. Nah, pada saat kondisi ini, gerak yang dialami benda atau mobil adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Tahukah anak-anak bahwa kedua gerak mobil itu tadi sama-sama melakukan gerak lurus? Nah, jadi gerak lurus terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Kalian mempelajari GLB dan GLBB, kalian harus mengetahui apa itu gerak. Benda dikatakan bergerak apabila benda tersebut mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuannya. Besaran pada gerak biasanya adalah jarak, yaitu panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Kemudian, perpindahan adalah perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda. Di memahami perbedaan jarak dan perpindahan, coba kalian perhatikan ilustrasi berikut. Seorang anak berjalan 5 km ke arah timur, lalu kembali lagi ke arah barat sejauh 3 km. Maka jarak yang ditempuh oleh anak tersebut adalah 5 km ditambah 3 km sama dengan 8 km. Nah, untuk menentukan jarak, kita tidak memperhatikan arahnya ya anak-anak. Nah, sekarang perpindahannya. Perpindahannya sama dengan 5 km dikurangi 3 km sama dengan 2 km. Untuk menentukan besarnya perpindahan, kita harus memperhatikan arah dan besarnya. Selain besaran jarak dan perpindahan, di dalam gerak ada besaran kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang GLB. Sesuai namanya, GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap. Ini berarti kecepatan benda dari awal sampai akhir selalu tetap dan percepatannya sama dengan 0. Besarnya kecepatan dapat dituliskan persamaan V sama dengan S per T, di mana V sama dengan kecepatan dengan satuan meter per sekon, S sama dengan jarak dengan satuan meter, T sama dengan waktu dengan satuan sekon. Pada gerak lurus beraturan atau GLB ada dua jenis grafik. Yang pertama adalah grafik hubungan kecepatan terhadap waktu. Sedangkan grafik yang kedua adalah grafik hubungan jarak terhadap waktu.
Contoh gerak lurus beraturan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya gerak kereta api yang melintas di jalur rel yang lurus, dan gerak mobil yang melaju di jalan tol yang lurus dengan kecepatan konstan. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, GLBB adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan berubah terhadap waktu dan percepatannya tetap. Artinya, gerak ini mengalami perubahan kecepatan secara teratur sehingga menimbulkan percepatan yang tetap. Berikut ini rumus GLBB. Rumus yang pertama adalah VT sama dengan V0 ditambah AT. Rumus yang kedua, S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Rumus yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. GLBB dapat digambarkan dengan 3 buah grafik. Pertama, grafik percepatan terhadap waktu. Kedua, grafik kecepatan terhadap waktu. Ketiga, grafik jarak terhadap waktu. Adapun contoh peristiwa GLBB dalam kehidupan sehari-hari adalah pesawat yang lepas landas dan kendaraan yang berjalan di jalan menurun. Berdasarkan arah geraknya, GLBB dikelompokkan menjadi 2, yaitu arah horizontal dan arah vertikal. Pada arah horizontal, benda dapat mengalami percepatan ditandai dengan kecepatan yang bertambah. Benda dapat mengalami perlambatan dengan ditandai kecepatan yang berkurang. Sedangkan pada arah vertikal terdapat gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Nah, ini contoh soal ya. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap 45 km per jam. Hitung jarak yang ditempuh mobil selama 10 sekon. Nah, diketahui kecepatannya 45 km per jam. Nah, kita perhatikan satuannya ya. Satuan dari kecepatan yaitu meter per sekon. Jadi, kita rubah menjadi 45.000 meter dibagi 3.600 sekon. Sehingga didapatkan V-nya sama dengan 12,5 meter per sekon. Sedangkan waktunya di sini adalah 10 sekon. Nah, kita ingat persamaan dari kecepatan sama dengan S per T. Yang ditanya di sini adalah jaraknya atau S. Ya, rumusnya menjadi S sama dengan V dikali T, di mana S sama dengan 12,5 meter per sekon dikali 10 sekon sama dengan 125 meter. Demikian materi gerak lurus dari Ibu. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Sekian dan selamat belajar.